Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas mengenai materi Matematika kelas 9 bab 2 persamaan dan grafik fungsi kuadrat. Untuk bagian yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pak Mas. Baik, kita langsung ke pokok bahasan. Ya, kita awali dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan persamaan dan grafik. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang kelima, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Dan yang keenam, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, kemudian pengalaman belajar. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari dan menyimak video ini, kalian bisa yang pertama menyelesaikan persamaan kuadrat dan mengetahui karakteristik penyelesaiannya. Yang kedua, menentukan grafik dari fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Yang keempat, menentukan fungsi kuadrat. Dan yang kelima, menjelaskan aplikasi dari fungsi kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu mempunyai bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A tidak sama dengan 0 ya. Dan untuk menyelesaikan fungsi kuadrat ada 3 metode. Yang pertama, metode pemfaktoran. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat. Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk bagian yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, kita mulai dari bentuk yang pertama, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini berarti A-nya positif, B-nya positif, dan C-nya juga positif. Nah, contoh, tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, cara yang pertama, 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini plus 5x itu akan kita jadikan dua suku, dimana dua suku ini kita peroleh dari suatu bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya 6 ya. 6 ini berdasarkan dari A kali C, 2 kali 3 sama dengan 6, dan kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Nah, dua bilangan tersebut dasarnya dari faktor bilangan 6, yaitu faktor bilangan 6 itu antara lain 1 dengan 6. 1 dengan 6 kalau kita jumlahkan hasilnya 7. Sedangkan yang diminta adalah yang jumlahnya 5. Nah, yang kedua 2 dan 3, berarti 2 ditambah 3 5. Dengan demikian 5x akan kita pecah menjadi dua suku, yaitu plus 2x dan plus 3x, sehingga menjadi 4 suku yang semula 3 suku, yaitu suku yang pertama 2x pangkat 2, suku yang kedua plus 2x, suku yang ketiga plus 3x, dan suku yang keempat adalah plus 3. Nah, kemudian dua suku yang pertama akan kita faktorkan dengan faktor persekutuannya, yaitu 2x, karena 2x kuadrat dan 2x itu faktor persekutuannya adalah 2x yang bisa membagi kedua-duanya. Oke, 2x. Nah, kita cari bilangan yang ada di dalam tanda akar tersebut, di dalam tanda kurung tersebut. 2x kuadrat dibagi 2x sama dengan x. Berikutnya plus 2x dibagi 2x plus 1. Kemudian dua suku berikutnya, yaitu plus 3x dan plus 3. Faktor persekutuannya adalah plus 3. Nah, kemudian plus 3x dibagi plus 3 hasilnya adalah x.
plus 3 dibagi plus 3 hasilnya adalah plus 1. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini bahwa sekarang tinggal dua suku. Suku yang pertama adalah 2x kurung buka x plus 1 kurung tutup, ya. Suku yang kedua plus 3 kurung buka x plus 1 kurung tutup. Nah, kemudian suku yang pertama faktornya adalah 2x dan x plus 1. Suku yang kedua 3 dan x plus 1. Nah, masing-masing suku mempunyai faktor yang sama, yaitu x plus 1, sehingga kita faktorkan. Nah, sehingga 2x kali x plus 1 dibagi x plus 1 ya tinggal 2x. 3 kali x plus 1 dibagi x plus 1 tinggal plus 3. Nah, inilah hasil dari pemfaktorannya. Nah, kemudian yang penting pemfaktorannya harus kalian tahu. Nah, kalau untuk selanjutnya mencari akar-akarnya, kalau pemfaktornya sudah bisa, gampang itu mah. X plus 1 sama dengan 0. Nah, mudah. Atau 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 3/2. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Jadi A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Karena A-nya 2, berarti formatnya adalah 2x dalam kurung 2x dalam kurung lagi 2x. Kita akan menentukan angka yang ada di dalam kurung itu. Jadi mau mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 6, karena 2 kali 3 6. A kali C sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. B-nya itu 5. Nah, kita akan menentukan nih dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6, ya, dijumlahkan hasilnya 5 dengan bantuan faktor bilangan 6. Angka 1 sama 6 kalau dijumlah 7, berarti bukan 5. 2 sama 3 kalau dijumlah 5. Oke, berarti 2x plus 2 dan 2x plus 3. Nah, ini pemfaktorannya sudah dapat, ya. Nah, kemudian karena tadi mengalihkan 3 dengan 2, yaitu C dikalikan dengan A, sekarang dibagi dengan A, yaitu 2x plus 2-nya, yang dua-duanya bisa dibagi dengan A. Nah, sehingga x plus 1 kali 2x plus 3. Nah, ini pemfaktorannya udah dapat, ya. Ini yang penting. Selanjutnya baru menentukan akar-akarnya, yaitu x plus 1 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 3/2. Yang dimaksud akar persamaan kuadrat itu adalah suatu bilangan, ya. Misalnya x min 1. Min 1 kalau kita substitusikan ke dalam persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 3, itu nilainya sama dengan 0. Nah, itu yang dimaksud akar bilangan itu seperti itu. Nah, ya, jadi misalnya di sini x-nya min 1. Nah, min 1 pangkat 2, 1. 1 kali 2, 2. Kemudian min 1 kali 5, min 5. Nah, kemudian ditambah 3. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Berikutnya, bentuk yang kedua adalah ax kuadrat min bx plus c sama dengan 0. Nah, A-nya positif, B-nya negatif, C-nya positif. A kali C itu hasilnya positif, terus jumlahnya itu negatif. Ingat, dua bilangan, sekali lagi, dua bilangan apabila dikalikan hasilnya itu positif, maka dua bilangan tersebut ada dua kemungkinan. Dua bilangan tersebut, yang jelas dua bilangan tersebut tandanya itu sama, ya. Kalau yang pertama plus, yang kedua plus. Atau kalau yang pertama min, yang kedua juga min. Karena apa? Plus kali plus positif, min kali min positif juga. Oke, paham ya? Nah, sekarang soalnya yaitu 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. A kali berarti formatnya yaitu dalam kurung 2x, nah, sama 2x karena A-nya itu 2. Jadi ditulis seperti ini dulu, baru kita akan isi yang di dalam kurung tersebut dengan bantuan A kali C sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kita cari faktor dari 6 yang jumlahnya min 5. Nah, yang mana nih? Kalau yang jumlahnya min 5. Kalau 1 tambah 6 jumlahnya 7. Kalau min 1 sama min 6 jumlahnya min 7. Kan tadi sepakat kalau hasil kalinya positif berarti tandanya itu dua-duanya harus sama. Nah, kemudian 2 dan 3. Kalau 2 ditambah 3 5, berarti pasangan berikutnya min 2, min 3 5. Berarti
kita pakai yang itu, yaitu 2x min 2 dan 2x min 3. Oke, jadi min 2 dan min 3. Nah, ini pemfaktorannya sudah dapat ya. Tinggal disederhanakan aja. 2x min 2-nya dibagi 2 karena A-nya itu sama dengan 2. Ini udah dapat pemfaktorannya. Jadi kalian harus bisa untuk sampai dapat pemfaktorannya. Karena intinya di sini. Kalau sudah pemfaktorannya sudah ketemu, akar-akarnya bisa kalian cari. Tinggal x min 1 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 1 dengan pindah ruas, x sama dengan 3 per 2. Oke, sekarang bentuk soal berikutnya. Nah, 2x kuadrat min 4x min 2 sama dengan 3x min 5. Nah, ini bentuknya itu belum mengarah ke bentuk umum, sehingga kita jadikan bentuk umum yang sama dengan 0 dengan cara pindah ruas. 2x kuadrat min 4x, kemudian sebelah kanan ada 3x, pindahkan ke kiri jadi min 3x, min 4x, min 7x. Kemudian min di sebelah kanan sama dengan ada min 5, min 5 pindah jadi plus 5. Nah, plus 5 digabungkan dengan min 2 yaitu jadi plus 3. Nah, ini sudah membentuk bentuk umum persamaan kuadrat, sehingga kita selesaikan dengan cara 2x ya. Kemudian yang di dalam kurung ini kita dapat dari faktor bilangan 2 kali 3 6 yang jumlahnya min 7. Bilangannya berapa? Nah, 1 sama 6 ya, supaya hasilnya min 7. Berarti karena hasil kalinya positif, pastikan tandanya sama, min 1 sama min 6. Min 1, min 6, min 7. Nah, ingat ya, bilangan bulat. Nah, sehingga 2x min 1 sama 2x min 6. Nah, kemudian disederhanakan 2x min 6-nya dibagi 2, jadi 2x min 1 kali x min 3 sama dengan 2x min 1 sama dengan 0. Nah, x sama dengan 1 per 2. Kemudian x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Nah, kalau sudah sampai pemfaktorannya sudah dapat, ke bawahnya kalian pasti harus bisa. Karena hal yang baru di sini adalah pemfaktorannya ya. Kalau pindah ruas dan kali silangnya tinggal kalian ingat-ingat lagi. Oke, bentuk yang ketiga, a kuadrat plus bx min c sama dengan 0. A-nya positif, b-nya positif, dan c-nya negatif. Nah, contoh 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Nah, karena A-nya 2, berarti dalam kurung 2x ya, sama dalam kurung lagi 2x. Nah, 2 kali min 3 itu adalah min 6. Ingat, 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif, pasti 2 bilangan tersebut tandanya berbeda. Ingat bahwa positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, kemudian kita cari faktor dari 6 ya. Kita nyarinya faktor dari 6 aja supaya tidak terlalu panjang. Faktor dari 6 itu 1 dan 6. Nah, kalau tandanya beda, berarti kan ngomongnya selisih, ya kan? Yang 1 plus, yang 1 min. Nah, kalau yang diharapkan hasilnya selisihnya itu 5, berarti angka yang besar yang di depan. Nah, ingat di situ B-nya adalah positif 5. Berarti supaya positif, angka yang besar dikurangi angka yang kecil supaya dapatnya 5. Coba 1 dan 6. Kalau 1 dan 6, kalau satunya yang di depan berarti 1 kurang 6, min 5. Nah, bukan jawaban yang diminta. Yang diminta adalah yang jawabannya 5. Jadi 6 dikurang 1 plus 5. Maka dari itu yang tepat di sini adalah 6 min 1. 6 min 1. Jadi 2x plus 6, 2x min 1. Nah, jadi di situ karakteristiknya apabila B-nya itu positif, yaitu di situ positif 5, maka angka yang besar itu positif. Angka yang besar itu 6. Ya, 6-nya yang positif, satunya yang negatif. Nah, itu karakteristiknya seperti itu. Nah, ini sudah ketemu pemfaktorannya. Tinggal disederhanakan aja, yaitu 2x plus 6-nya dibagi 2, x plus 3 kali 2x min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang ya, tinggal x plus 3 sama dengan 0, 2x min 1 sama dengan 0. Nah, x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1 per 2. Oke, berikutnya
2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Nah, berarti di sini 2x, 2x. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya min 6 ya, dan jumlahnya 1. Nah, faktor dari 6 apa saja tadi? 1 sama 6. Kalau 1 sama 6 selisihnya itu min 5 atau 5. Kalau 2 dan 3, nah 2 dan 3 itu selisihnya itu 1 atau min 1. Nah, kok bisa? Iya, kalau 2 min 3 ya, berarti kan hasilnya min 1. Kalau 3 min 2 hasilnya berarti 1. Maka karena di sini B-nya positif, maka angka yang besar yang positif, yaitu 2x plus 3, 2x min 2. Jadi hasilnya adalah 2x plus 3, x min 1, 2x plus 3 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3/2 dan x sama dengan 1. Berikutnya, ax kuadrat min bx min c sama dengan 0. Nah, kalau tadi yang B-nya positif ya, C-nya negatif, sekarang B-nya negatif, C-nya negatif juga sama. Nah, contoh 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Nah, sehingga 2x, 2x. Kemudian kita cari dua bilangan yang hasilnya min 6 ya, selisihnya adalah min 5. Nah, dengan demikian angka yang besar adalah angka yang min. Nah, 1 sama 6. Nah, supaya dapatnya min 5 berarti 1 min 6. Berarti 1 min 6. Berarti 2x plus 1 ya, dan 2x min 6. Dengan demikian 2x plus 1, 2x min 6 dibagi 2, x min 3. Nah, jadi hasilnya adalah x min 1/2 atau x sama dengan 3. Nah, kemudian bentuk yang kelima, ax kuadrat min bx sama dengan 0 atau ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Contoh 2x kuadrat min 7x sama dengan 0. Nah, ini cuma dua suku. Nah, kemudian faktor persekutuannya adalah antara 2x kuadrat dan 7x adalah x. Maka x-nya kita faktorkan, kurung buka 2x min 7 sama dengan 0. Nah, ini ada dua faktor, maka x sama dengan 0 dan 2x min 7 sama dengan 0 atau x sama dengan 7/2 ya. Nah, berikutnya tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk. Nah, bentuk yang keenam yaitu ax kuadrat min c sama dengan 0. Contohnya x kuadrat min 9. Nah, berarti x kuadrat sama dengan 9, x sama dengan plus minus akar 3, x sama dengan 3 ya, dan x sama dengan min 3. Oke. Nah, itu tadi untuk pembahasan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Jika kalian suka video ini, silahkan like. Apabila ada kritik atau saran, langsung saja komen di bawah ini. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.